Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwayuni Ayuningtyas, NPM 202. Dari kelas A, Prodi Agribisnis. Saya akan memberikan materi tentang urban farming. Urban farming merupakan pemanfaatan ruang terbuka menjadi lahan hijau untuk menghasilkan produk pertanian. Sehingga, jika pertanian biasanya dilakukan di wilayah pedesaan, urban farming memungkinkan pertanian dilakukan di wilayah perkotaan. Misalnya, di area pemukiman penduduk. Bisa dilihat pada foto gambar ini, pemanfaatan atap rumah atau loteng itu bisa dijadikan sebagai taman seperti ini atau bisa disebut sebagai urban farming. Nah, ada kelebihan dari urban farming itu. Yang pertama yaitu hemat biaya. Urban farming tidak membutuhkan lahan luas. Dengan menerapkan metode ini berarti urban farming itu di lahan yang sempit bisa di perkotaan sehingga tidak membutuhkan modal besar. Berbeda dengan pertanian konvensional yang memerlukan luas lahan sehingga juga membutuhkan modal besar. Yang kedua yaitu ramah lingkungan. Ramah lingkungan berarti urban farming memang dikenal sebagai penanaman yang ramah lingkungan karena dapat menggunakan sampah rumah tangga seperti memanfaatkan barang bekas, kaleng, pipa bekas, ember plastik yang tidak terpakai. Yang ketiga, dapat menambah estetika, berarti urban farming selain sebagai sumber pangan, tanaman yang ditanam dengan metode ini juga dapat berfungsi untuk mempercantik pekarangan rumah kalian. Ini tak lepas dari kerapian dalam penataan tanaman. Yang keempat yaitu menghasilkan produk yang sehat. Mengapa kok bisa menghasilkan produk yang sehat? Karena hasil dari urban farming ini minim dalam penggunaan bahan kimia. Minimnya penggunaan bahan kimia karena ukuran media yang digunakan tidak terlalu besar dan luasan lahan yang relatif sempit sehingga penggunaan bahan kimia menjadi lebih sedikit. Yang kelima, melakukan kegiatan urban farming di tempat tinggal. Berarti bisa melakukan tanaman urban farming ini, melakukan kegiatan ini di sekitar rumah, bisa di depan, di atap, atau loteng, di belakang juga bisa. Yang keenam, media tanamnya juga bisa didapatkan dengan mudah. Yang ketujuh, perawatan untuk urban farming juga cukup mudah. Di samping itu, ada kekurangan dari urban farming sendiri. Yang pertama yaitu meningkatnya terjadinya pemborosan energi terutama air. Yang kedua, menyebabkan berkembangnya spesies nyamuk yang berpotensi menyebabkan penyakit terutama malaria jika lalai dalam melakukan perawatannya. Yang ketiga, jika keterampilan belum memadai, kegiatan urban farming yang gagal menyebabkan rugi modal hingga tenaga. Sistem urban farming yang pertama yaitu vertikultur. Yang kedua yaitu hidroponik, yang ketiga aquaponik, dan yang terakhir adalah wall gardening. Vertikultur. Vertikultur yaitu metode atau teknik bercocok tanam secara vertikal dengan menyusun tanaman ke atas bertingkat-tingkat. Kekurangan dari vertikultur yaitu tanaman harus dirawat secara kontinu dan intensif. Oleh karena itu, Anda harus memberikan pupuk dan penyiraman dengan rutin, terutama pada vertikultur yang beratap atau dengan rumah kaca. Perawatan yang intensif terbilang lebih sulit dibanding perawatan konvensional karena membutuhkan kesabaran yang cukup tinggi. Karena mudah dipindahkan, tanaman mudah patah atau rusak jika tidak diperlakukan dengan benar. Di samping kekurangan itu ada kelebihan. Yang pertama yaitu dapat mencegah pertumbuhan gulma. Yang kedua, pemupukan menjadi lebih hemat karena pupuk langsung diberikan di dalam wadah sehingga pupuk tidak mudah tercuci. Yang ketiga, mencegah tanaman dari kerusakan karena hujan. Yang keempat, dapat menambah nilai estetika pekarangan rumah. Yang kelima, perawatannya juga terbilang mudah karena tanaman berada pada satu lokasi yang sama. Selanjutnya yaitu hidroponik.
Hidroponik yaitu metode budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Kelebihan sistem hidroponik yaitu penggunaan lahan lebih efisien. Tanaman berproduksi tanpa menggunakan tanah, kuantitas dan kualitas produksi lebih tinggi dan lebih bersih. Penggunaan pupuk dan air lebih efisien, serta pengendalian hama dan penyakit lebih mudah teratasi. Kekurangan sistem hidroponik yaitu membutuhkan modal yang besar pada kultur substrat. Kapasitas memegang air media substrat lebih kecil daripada media tanah, sehingga akan menyebabkan pelayuan tanaman yang cepat dan stres yang serius. Jenis tanaman hidroponik yang biasanya ditanam yaitu sawi, ini sawi seperti pada gambar, terus tomat, seledri, kangkung, pakcoy, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu aquaponik. Aquaponik yaitu salah satu sistem pertanian yang memadukan budidaya perikanan dan budidaya tanaman, khususnya sayuran tanpa media tanah. Kelebihan aquaponik yaitu menghasilkan produk pertanian dan perikanan sekaligus. Yang kedua, sangat menguntungkan karena hasil yang diperoleh juga double. Yang ketiga, penghematan lahan. Yang keempat, menghasilkan tanaman organik. Sangat bagus bagi kesehatan manusia. Kekurangan dari sistem aquaponik yaitu satu, biaya pembuatan sistem lebih mahal. Yang kedua, tergantung dengan ketersediaan listrik. Yang ketiga, membutuhkan skill khusus dan membutuhkan perawatan yang ekstra. Selanjutnya yaitu wall gardening. Wall gardening yaitu salah satu cara untuk menanam lebih banyak tanaman di lahan yang lebih kecil. Tanaman yang ditanam di atas media tanam kemudian disusun ke atas. Kelebihan dari wall gardening yaitu satu, membuat suasana ruang hijau untuk menghasilkan oksigen. Yang kedua, mengurangi polusi udara di rumah dan menjadikan rumah lebih segar. Yang ketiga, menghemat penggunaan lahan. Yang keempat, mempercantik ruangan dan mendukung desain interior sebuah ruangan. Kekurangan dari wall gardening yaitu biaya yang diperlukan untuk membangun tanaman vertikal lebih tinggi dibandingkan tanaman horizontal atau tanaman konvensional. Yang kedua, memerlukan perangkat khusus dan memerlukan keahlian khusus. Manfaat urban farming yang pertama yaitu membantu memenuhi kebutuhan pangan berkualitas. Yang kedua, meningkatkan konsumsi buah dan sayuran segar karena sistem urban farming biasanya tanpa menggunakan bahan kimia atau pemupukan dengan bahan kimia itu lebih sedikit. Yang ketiga, menciptakan lingkungan sehat. Yang keempat, meningkatkan estetika dan keindahan. Sekian materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.